Kita akan terapi relaksasi ibu siapa bu? Bu Leni ya, bu. Ibu tarik nafas 3 kali. Ini fungsinya adalah untuk supaya lebih rileks, lebih santai. Tarik nafas agak panjang, tahan di perut, terus keluarin pelan-pelan dari hidung. Ya. Nah, dari mulut, dari hidung, pelan-pelan dari mulut. Sampai habis tarik nafas ke ya. Ya. Tarik nafas bu. Tahan. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Oke. Ya. Sekali lagi bu, tarik nafas bu. Ya, tahan. Lepaskan pelan-pelan dari mulut. Nah, matanya ibu nanti dipejamkan ya. Setelah yang ketiga ini pejamkan, lepaskan semua pikiran ibu, jangan pikiran apapun. Biarkan tubuh ibu santai, jiwa ibu santai. Lepaskan urusan duniawi. Ya, tarik nafas bu, yang terakhir panjang. Tahan, sudah. Lepasin bu, pelan-pelan bu. Ya, pejamkan matanya bu. Istighfar. Saudara istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya dari Digida dalam acara Digida Live ya. Digida Live Solution. Kalau ini lihat apa paling betul. Tamu kita kali ini adalah seorang ibu-ibu ya. Dari mana? Bukan Mbak Ubi-ubi, ibu-ibu. Dengan ibu siapa bu? Bu Leni ya, Bu Leni. Bu Leni apa panjangan? Rusmiani. Oke, panggilannya tetap Bu Leni ya. Panggilannya Bu Leni, ya siap. Ibu ini barusan kita relaksasi, dengerin musik ya. Ya kita mau tanya nih. Ibu mau ceritakan barusan pengalaman ibu ketika mendengarkan musik relaksasi atau mau semuanya atau sebagian atau enggak, itu hak ibu, silakan. Karena ibu yang tahu ya, yang ibu alami. Silakan mau diceritakan barusan kemana sih gitu? Mau cerita nggak? Atau mau privasi?
Nah, mau cerita nggak? Perjalanan ibu kemana? Apa yang membuat ibu sedih? Coba ada kejadian gitu. Enggak, privasi aja ya. Oke. Kita privasi itu hak ibu ya, karena tidak ada yang tahu selain ibu sendiri. Kita di sini tidak ada yang tahu dan ya, ibu nanti bisa cek videonya, tidak ada ibu berbicara apapun di situ. Ibu yang menjalannya sendiri. Ibu melepaskan bahwa apa yang ibu alami, saya cuma kasih penjelasan bahwa apa yang ibu alami adalah itu adalah beban jiwa yang ibu rasakan. So, ibu tanpa sadar, ibu mempunyai jiwa, ibu mempunyai beban yang dalam kehidupan ini sebenarnya tertutupi oleh si raga ini. Jadi cuma jiwa ini ketika diperjalankan dia melepaskan bebannya, kesedihan, kesendirian, kesepian, itu beban jiwa ibu sebetulnya. Nanti setelah direlaksasi ini, karena tadi ibu belum buat, nanti ke depannya ya, jiwa ini si tubuhnya ini hampir kuat hampir jatuh, kayak saya bangunkan. Nanti kita coba ke depannya, kalau udah ini kita ada di lain kesempatan kita relaksasi lagi. Dan nanti insya Allah kalau itu udah beban jiwa itu udah keluar semua, udah ibu melalui jiwa itu udah keluar beban jiwa ini, ibu nanti akan ada sedikit ketenangan atau mungkin lebih tenang lagi. Kalau kurang biasanya kalau susah tidur akan lebih cepat tidur, lebih nyaman lagi tidur seperti itu. Jadi ini fungsinya memang untuk pengobatan, relaksasi ini untuk mengeluarkan beban jiwa yang kita sendiri kadang tidak sadar. Si manusia ini tidak sadar bahwa jiwanya ini punya beban, punya dan itu gambaran dari kehidupan kita. Oke. Jadi kita buka saja dengan konsultasinya Bu ya. Oke, dengan Bu Leni nih. Bu Leni ini tadi udah kita bahas dari awal ya. Dari pertama ketemu bahwa ibu ini ya memang yang kita pertanyakan tadi konsultasinya tentang kesehatan ya kan. Ya. Bulan kemarin ibu sakit. Ya kan? Bulan kemarin ibu mengalami sakit sebetulnya. Tapi bisa melewati masa itu karena di bulan ini ibu dalam kondisi sedang oke lah ya, sampai batas waktu terang bulan nanti. Sebenarnya itu Allah sudah ganti kalau kita paham bahwa bulan kemarin itu ujian, waktunya ujian untuk semua, untuk seperti ibu, karena itu setiap bulan berubah berganti-ganti, semua akan berbagian cuma dengan kadar dan jenis atau proses sakit atau penderitaan atau apa yang berbeda. Semua akan dapat berbeda dalam kehidupan ini, semua dapat bergilir, dan karena itulah kenapa roda dunia berputar. Dan bulan ini seharusnya perjalanan ibu itu udah selesai. Ujian itu dari bulan sakit itu dari bulan sampai terang bulan, dan terang bulan ini sampai terang bulan depan nanti ibu udah oke, ada rezeki. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah kabulkan. Namun apapun itu kita tidak tahu karena itulah rahasia Allah. Saya agar bisa sedikit yang diberikan kepada kita itu, nah sedikit ini itu yang hebat. Semua urusan Allah, ya kan? Nah. Oke, ibu tadi sudah saya bilang penyakit ibu di sekitar pundak, kepala, belakang, sampai tangan. Ke dada ada nggak ke perut? Perut ada, ya. Iya ke perut, ya kan? Kalau ke kaki atau kepala belakang itu memang bagian ibu ke tangan, tapi kalau ke kaki, ke perut, ke dada itu adalah bagian dari apa yang bisa berpasangan dengan ibu. Karena ibu pasangannya, misalkan yang sekarang suami ibu itu di kaki ya. Ada nggak anak ibu yang lahir di hari Jumat? Ada nggak anak ibu yang lahir di hari Rabu? Dua. Oke, itulah semua lengkap di situ. Itu penyakit yang ciri-ciri dari keturunan dan pasangan ibu. Oke, saya tanya yang lahir tadi Jumat yang hari, yang pertama yang gede yang kecil? Yang nomor 2. Nomor 2, yang nomor 1 Rabu ya? Iya. Rabunya siang atau malam? Rabu siang. Siang. Gitu. Jadi dari sini ibu, ke sini ibu tangan. Kemudian ini yang nomor 1.
1 di sini. Ya. Itu dia juga sakitnya di situ. Yang nomor 2 di sini. Ya. Nah, suami ibu di sini. Jadi semua ibu yang kenapa ini ibu ada penyakit di sini? Oke, kita lihat. Ibu tinggal di kampung. Iya. Gugur. Aduh. Ibu di kampung Rio datang rezeki bukan datang sih artinya sebesar-besarnya ibu ada di depan gunung habis lagi, ya kan? Jadi itu dalam kondisi tahu gajah. Nah, kerjaan gajah itu gitu. Dia kumpulkan makanan, habis sekaligus. Nah, ketika habis ini kadang-kadang susah banget. Kalau susah kalau ada, ya kan? Ini dalam konteks jadi ibu ini di video ini tadi gambarannya seperti gajah tadi, dikumpul susah habis gitu. Itu pola kehidupan gajah, ya. Oke. Seperti itu nyatanya. Ibu sakit tahu dari apa? Dari sabda panyapa diri atau panyapa batu atau panyapa keluarga. Jadi gini, proses kodrat ibu kadang-kadang sok kalau kita ibu ngomong atau ada unek-unek kata dalam hati sudah jadi nyata, ya kan? Iya kan? Ya. Nah, itulah apa yang saya sebut sabda, karena selamat cilaka rezeki ibu kumaha ucap ibu. Ini kenapa bisa penyakit? Mungkin dari ucapan ibu sendiri, ibu sakit, atau ada sapaan dari orang lain, orang tua atau suami atau tetangga atau orang luar diri ibu, artinya siapapun itu. Jadi ibu kalau jangan pernah bersuudzon atau berpikir bahwa ibu diguna-guna atau dikerjain orang, nggak ada. Ibu nggak ada bagian. Ibu nggak ada bagian, dan bahkan ibu juga dari kecil juga jarang sakit-sakitan, ya kan? Ya, oke. Jadi ibu kelemahan ibu adalah di. Jadi kalau ibu bisa menjaga itu, apalagi tahu ilmunya, ibu bisa jadi sebaik tidak. Tapi kalau tidak, itu yang menyebabkan itu mati, bagja, cilaka selamat ibu di situ, rezekinya di situ. Ya. Mungkin kan dari pembicaraan mungkinnya nyala kurang Sunda tema merenang pembicaraannya. Alewoh. Jadi sabar juga. itu maksudnya jadi namun terlalu sakit hati gitu. Jadi kalau terlalu sakit hati padahal diucapkan mah enggak, diucapin mah enggak. Ya, karena ini di sini juga ada kalam. Ini kalam apa ya disebut kalam itu kan kata-kata gitu. Kalam itu bukan kalamullah ya, karena kita juga punya kata-kata. Dan di sini juga kita kan berkata-kata. Iya. Ya kan? Makanya saya berkata bukan hanya ini lahiriah, tapi ini pun bisa jadi. Kalau ibu sakit hati, ya tinggal dile kurangnya apa? Ibu mendoakan yang buruk, tapi karena saking sakit ya, tanpa disadari ya, itu akan terjadi. Nah, dari mana itu? Itu dari kodrat tadi kelahiran ibu bawa dari sana, bukan ujung-ujung. Setiap manusia membawa bagian kodrat kehidupannya masing-masing. Kan tadi gitu, di bagian guys. Ya tuh, hanya Allah yang tahu kan gitu. Jadi jelas apapun sakitnya ibu, awalnya sakit ibu bukan hanya ujung-ujung
dari medis, tapi dari ucapan atau kata-kata atau rasa sakit ucapan orang atau ucapan ibu sendiri atau keluar dari diri ibu ucapan orang. Jadi gini, ada yang disebutkan bahwa orang yasinkan sebenarnya ada kan dulu kalau orang sering kesal dengan orang yang jahat itu suka diyasinkan 40 orang atau diyasinkan pasti. Ketika ada yang mendoakan ibu 40 orang, lebih dari 40 orang yang sakit hati sama ibu terus mendoakan celaka sakit ya terjadi karena ibu bagiannya di sini kena sabda orang. Ibu bisa menjaga orang, bisa menyapa orang lain, tapi ibu juga bisa kena sapa orang. Di situlah seperti ketika orang bisa kena guna-guna, tapi ketika dia tahu kelemahannya dan memperbaiki perbuatannya, perilakunya supaya orang tidak sakit hati, itu dia akan menjadi keunggulan. Dia bisa mengobati orang yang kena guna-guna. Jadi di balik kelemahan ada kelebihan. Tuh, nah itu pun begitu. Oke, ibu harusnya kaya, tapi cuma Leo ini yang tidak. Si Bumi ini bukan pas bagian ibu dengan suami. Jadi yang membuat yang mendorong kehidupan kita di dunia ini, manusia ini ingin kaya, tapi yang dicari ketika pindah adalah tempat yang betah, ya kan? Yeah. Ibu nyari tempat yang semua orang mungkin nyari tempat ketika pindah ke suatu tempat, betah, nggak peduli kehidupannya rangsak juga, susah juga kan, nggak peduli karena betah. Tapi kalau kita nyari tempat itu yang mendorong rezeki kita, nah terus kita menjadi kaya, ya nggak betah nggak jadi masalah. Yang penting pokok di situ kita bikin rumah satu di sini, satu di sini. Kalau udah kaya mau bikin rumah di mana pun jadi, nggak betah di sini ya udah kita di sana, kita di sana. Yeah. Nah, harusnya mencari tempat itu yang membuat kita dia mendorong rezeki kita. Tadi ibu ini dari sifat Leni itu doa dari orang tua ya. Doa dari orang tua ibu kan Leni ya, panggilannya jadi Leni ya. Walaupun panjangnya itu hanya guru yang panggil mungkin. Ya kan lagi sekolah baru dipanggil panjangnya semua juga. Tapi ketika dalam kehidupannya kita kehidupan dia bahwa nama sehari-hari itu kita panggil pasti Bu Leni. Jarang yang ada panggil dengan nama panjangnya semua. Yeah. Ya kan? Kecuali di kita itu kecuali tokoh masyarakat, tokoh agama, artis, Ayu Ting Ting nggak ada yang panggil Ayu aja ya kan? Zaskia Gotik. Ya. Nah kenapa mereka diganti nama? Nah itulah pertanyaannya. Kenapa mereka artis ini berganti nama panggilan? Karena nama mempengaruhi sifat dan rezeki kehidupan kita. Oke, sekarang Bu Leni ini tadi saya katakan, ibu rezeki atau ibu pandai bersilaturahmi, pandai main kemanapun masuk, ya kan? Ya karena memang rezeki ibu jangan hidup ibu di situ. Kata Leni, buat kata saya, ibu itu pekerjaan dan sifat juga di situ. Ada sisi negatif positifnya juga di situ. Main ini ada dua sisi, di sisi negatif positif. Nah, mau dibaca yang mana? Yang positifnya, yang negatifnya. Positifnya ya. Yang negatifnya jauh-jauh. Tapi kalau tidak mau menerima negatif berarti kita tidak sadar bahwa di dunia ini berpasangan, ya kan? Jadi itu kenapa orang susah. Ketika sudah jelas bahwa di sini ada hidup, ada susah, ada senang, nggak ada susah yang abadi, nggak ada senang yang abadi, nggak ada kaya yang abadi, nggak ada miskin abadi. Jadi ketika kita datang kaya, datang senang, orang sukaria, gembira. Tapi ketika datang susah, apakah bisa menerima dengan sukaria, sukacita? Enggak. Nah itu berarti tidak bisa menerima bahwa Allah menetapkan dua kenyataan bahwa dalam hidup ini adalah berpasangan. Tapi kalau kita menerima dengan hal yang sama, itu kita tidak akan merasa bersih. Jika datang senang kita tetap datang senang biasa saja. Nah, kita bisa menerima dua-duanya, ya kan? Kalau menerima salah satu itu tidak akan berpijak kepada kodrat atau yang Allah tentukan tadi, hukum alam tadi. Kebanyakan manusia belum sadar sampai pada sana karena dipikirnya bahwa senang itu adalah sebuah kebahagiaan. Padahal belum tentu senang itu kan banyak duit itu kebahagiaan. Loh. Oke Bu, Ibu positifnya tuh. Saya bacakan positif karena aku mau negatif. Mau asal positifnya aja dulu. Positif. Ya positifnya itu kalau Ibu misalkan di bidang pekerjaan ini Ibu orang lapangan, SPG seperti itulah. Kalau untuk pekerjaan Ibu pandai bersilaturahmi, bisa masuk ke golongan ke strata manapun, strata sosial manapun Ibu bisa masuk. Itu kata doa dari orang
maaf ya. Karena dari Leni itu baik juga ketemu pekerjaannya sama. Sisi negatif di sini ibu ayah kalau kita yang umpamakan lah, nggak usah umpamakan ada ularnya bu. Tahu ular? Tahu. Nah, ular seperti apa kalau berjalan ya? Gimana ya? Ya. Itu kata Leni bukan kata saya, kata ibu ini. Dan di sini ada ibu kalau misalkan sekarang selalu kadang suka berubah bulan. Sekarang A, nanti bentar lagi B, bisa jadi B. Bisa dicetuk. Ya itu dari kata Leni, bukan kata saya ya. Itu kata Leni. Saya tidak baca ibu dari itu doa ibu dari Allah, karena itulah yang membawa ibu sampai detik ini, membawa rezeki ibu dari situ. Ibu kalau tidak bergaul mungkin tidak akan ketemu dengan orang Leo dan tidak main seperti itu, tapi ada sisi negatif dan positif. Ya itulah manusia. Kalau ibu mau positifnya saja, ya ibu jadi malaikat, jangan jadi manusia, ya kan? Manusia itu adalah kodratnya positif dan negatif. Yang positif saja malaikat, yang negatif saja iblis. Tinggal pilih. Kalau mau jadi iblis ya udah negatif selamanya, gitu kan? Kalau mau jadi manusia ya udah terima positif, terima negatif. Apa lagi? Ada yang mau ditambahkan, mau ditanyakan, sok tanya apa? Ini mah masalah kesehatan ya. Ya. Mungkin dari ucapannya Leni oke gitu. Kan kemarin ada masalah Ya, ada sebuah masalah karena bulan kemarin itu ibu waktunya ujian. Dalam di tahun ini kalau saya perjalanan tahun Islam, saya nggak bisa perjalanan tahun Masehi. Ya, perjalanan kehidupan manusia itu yang saya baca dari ibu juga. Kenapa saya bilang bulan kemarin sakit? Itu bukan bulan Masehinya. Kenapa saya berbicara tadi terang bulan? Itu adalah simbol dari perputaran hari yang nyata tidak pernah berubah, itu adalah terang bulan, ya kan? Tahun Hijriah. Saya baca tahun Hijriah dari ibu. Di bulan kemarin berarti sebelum mulut di Safar, sebelum Safar, Muharram, pertengahan Muharram mendekati Safar, ibu dapat ujian. Dari pertengahan Safar ke sini ke sekarang berubah, dari tadi sembuh jadi sakit, sembuh jadi sehat, sakit jadi sehat. Masalah jadi misalnya selesai. Itu seperti setiap manusia mengalami itu udah perjalanan ya itu udah perjalanan artinya perjalanan kehidupan ibu dalam rumah tangga ibu yang sudah Allah tentukan. Nah, tapi tidak jauh dari kenapa Allah menentukan itu, ya itu tidak jauh dari tadi perjalanan kita yang mengundang. Emang anak ibu siapa yang mengundang lahir ke dunia? Ibu sendiri dengan suami ibu, ya kan? Yang menciptakan anak kita ini supaya dia lahir ke dunia adalah kita sendiri, orang tuanya. Semenjak dari menikah kita berpikir ingin mempunyai anak, kita ciptakan anak. Allah kasih anak. Kenapa ada yang tidak dikasih? Ya itu sebagian dari karmanya dia juga di kehidupan yang lalu. Oke? Jadi ibu sakit itu bulan Muharram, pertengahan Muharram lah mendekati Safar. Ya. Nah itulah kenapa saya buka berbeda, karena dari proses perjalanan kodrat ibu juga dalam kehidupan ibu apa yang ketidakenakan, keenakan dalam kenyamanan atau ketidaknyamanan dalam kehidupan itu, ibu itu berawal dari tadi. Oke, karena itu kodrat tidak bisa dirubah. Kalau ibu mau berubah, ayah tadi itu orang tua. Ini perut si mama jadi adik itu lahirnya. Oke, baik. Tadi kita ngobrol di belakang karena mungkin di masih ada lagi yang mau konsul tadi kayak cukup ya Bu ya. Kita lanjutkan di belakang ya. Oke. Dan yang tadi ibu perjalanan tadi ibu relaksasi itu, insya Allah itu akan membuat ibu lebih nyaman, membuat beban ibu lebih lepas. Oke. Baik, kita akhiri acara ini. Mungkin kita akan ketemu lagi dengan peserta lainnya ya yang masih banyak. Terima kasih sudah untuk Bu Leni ya sudah mau hadir di sini. Untuk sahabat semua yang ingin ikut di acara ini atau ingin konsultasi seputar kesehatan, usaha jodoh, walaupun nanti di sini hanya sedikit, nanti kita bisa ngobrol di belakang ya di belakang ini. Baik, silakan datang di sini ya, di bawah ini ya, benar? Sini ya. Baik, kita akhiri acara ini dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.